Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional sejak tanggal 28 Oktober 1928 melalui Sumpah Pemuda dan diperkuat lagi dalam Undang-Undang 1945 Pasal 36 sebagai bahasa negara. Bahasa ini berasal dari bahasa Melayu Riau. Dipilih karena sudah digunakan luas, sederhana, dan tidak mengenal tingkat tutur, dan mudah dipelajari oleh semua suku di Indonesia. Bahasa Indonesia punya dua kedudukan penting. Yang pertama, sebagai bahasa nasional. Artinya, sebagai lambang identitas bangsa, sebagai alat komunikasi antar suku, digunakan untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai bahasa negara. Artinya, dipakai dalam dokumen resmi, undang-undang, pemerintahan, dan pendidikan. Harus digunakan dengan baku, jelas, dan sesuai kaidah bahasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki banyak fungsi penting dalam kehidupan kita, di antaranya yang pertama, sebagai identitas bangsa. Bahasa Indonesia adalah simbol jati diri bangsa. Dengan bahasa yang sama, seluruh rakyat Indonesia merasa satu kesatuan meskipun berbeda suku dan budaya. Yang kedua, sebagai alat pemersatu bangsa. Indonesia punya ratusan bahasa daerah. Bahasa Indonesia menyatukan semuanya agar komunikasi tetap lancar dan tidak ada kesalahpahaman antar suku. Yang ketiga, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Digunakan dalam pidato presiden, surat resmi pemerintahan, rapat-rapat kenegaraan, dan dokumen negara. Yang keempat, sebagai bahasa pengantar pendidikan. Digunakan dalam proses belajar mengajar dari SD sampai perguruan tinggi. Buku-buku pelajaran dan materi ilmiah juga ditulis dalam bahasa Indonesia agar bisa dipahami semua pelajar. Sikap berbahasa Indonesia. Sikap berbahasa adalah cara kita memandang dan memperlakukan bahasa, apakah kita bangga menggunakannya atau tidak. Sikap positif terhadap bahasa Indonesia ditunjukkan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menghindari campur-campur bahasa asing atau bahasa gaul yang berlebihan, menjaga martabat bahasa sebagai bahasa nasional. Sikap ini terbentuk dari lingkungan, diantaranya keluarga, sekolah, dan media sosial, pengalaman dan kebiasaan sehari-hari, pendidikan, dan kesadaran berbangsa. Kalau kita punya sikap yang baik terhadap bahasa Indonesia, maka bahasa ini akan tetap hidup, berkembang, dan menjadi kebanggaan bangsa. Bahasa Indonesia sebagai ragam ilmu. Bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai ragam atau variasi tergantung situasi, tempat, dan tujuan. Ada ragam formal, non-formal, dan ilmiah. Beberapa penyebab munculnya ragam bahasa tingkat pendidikan ada usia, gender, profesi, bidang keahlian, perbedaan daerah atau dialek. Contoh penggunaan bahasa Indonesia dalam bidang ilmu, yang pertama ada linguistik, ilmu yang mempelajari bahasa secara umum termasuk struktur, fungsi, dan variasinya. Yang kedua ada pendidikan, bahasa Indonesia digunakan dalam buku teks, makalah, jurnal, dan diskusi ilmiah. Yang ketiga ada antropologi, bahasa dipelajari sebagai bagian dari budaya karena bahasa adalah bagian dari identitas suatu kelompok manusia. Dengan ragam yang tepat, bahasa Indonesia mampu menyampaikan ilmu pengetahuan secara luas dan efektif ke semua kalangan. Di sini aku bakal bahas tentang studi kasus tentang penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku. Dalam praktik sehari-hari banyak banget ditemukan kesalahan dalam berbahasa Indonesia yang tidak baku. Contohnya pada kata fotokopi yang seharusnya menggunakan kata fotokopi dengan huruf K tapi menggunakan huruf C. Selanjutnya ada kalimat praktek yang seharusnya itu praktik, kemudian kalimat pas foto yang seharusnya itu pas foto biasa tanpa ada huruf H. Kemudian pada kalimat tanpa subjek, contohnya pada kalimat di sekolah ini selain mendidik siswa, seharusnya itu ditulis selain mendidik siswa, sekolah ini juga. Kemudian pada penggunaan konjungsi yang salah seperti kata sehingga yang tidak boleh digunakan di awal kalimat jika bukan anak kalimat. Kasus ini menunjukkan bahwa kesadaran berbahasa Indonesia benar masih harus ditingkatkan terutama dalam kehidupan sehari-hari. Sekian materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum.